Kita kan tidak pernah bilang SBY di mana dan kapan. Kalau ada tunjukkan, akan saya selesaikan. Kita sudah punya siapa, bertemu siapa, ngomong apa, di mana, itu ada. Menuduh seseorang, saya dalam hal ini, yang tidak mengandungi kebenaran. Saya menjadi korban. Pemerintah tidak pernah nyebut nama SBY. Bahwa nanti mungkin ada orang yang ditangkap, orang dekat dengan SBY, bukan dibiayai SBY itu. Harus ditegakkan, lebih baik disebutkan. Kalau tidak nanti dikira negaranya melakukan hoax. Itu kecari-cari aja seakan ingin membelokkan fakta. Kita punya bukti-bukti lain. Ketika pemerintah tantang SBY, laporkan tudingan terkait dalang demo. Tentu tidak bisa saya katakan siapa orangnya, tidak boleh begitu dong. Nanti dilihat aja perkembangannya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempersilahkan Partai Demokrat untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang menuding Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, sebagai sosok di balik aksi-aksi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Hal tersebut disampaikan oleh Mahfud setelah adanya pernyataan dari politisi Demokrat Andi Arief dan SBY sendiri. Kita kan tidak pernah bilang SBY di mana dan kapan. Kalau ada tunjukkan, akan saya selesaikan siapa dari pemerintah yang bilang itu. Selain itu, Mahfud juga memastikan jika nama Presiden ke-6 SBY itu tidak pernah disebutkan dalam rapat-rapat pemerintah dalam menyikapi aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Dan berdasarkan data-data intelijen yang diketahuinya bahwa SBY tidak terdaftar dalam nama aktor-aktor intelektual di balik ricuhan demo Undang-Undang Cipta Kerja. Kami tidak pernah bilang kalau Pak SBY di belakang itu. Dan tidak pernah terpikir tuh di rapat-rapat kabinet ada nama Pak SBY. Yakin saya hadir di dalam posko-posko pemerintah itu. Sebelumnya, pemerintah memang sempat menyampaikan jika pihaknya telah mengetahui aktor-aktor di balik ricuhan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kendati demikian, pemerintah tidak menyebutkan siapa-siapa saja aktor yang dimaksud. Terkait dengan pernyataan pemerintah tersebut, tidak sedikit dari para netizen yang berspekulasi jika ada campur tangan SBY dalam demo Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung pada tindakan anarkis yang beredar luas di sosial media. Oleh sebab itu, karena merasa dirinya dituduh sebagai dalang di balik demo Undang-Undang Cipta Kerja, mantan Presiden ke-6 SBY pun meminta pihak pemerintah untuk menyebutkan aktor-aktor yang diduga menjadi dalang kericuhan demo Undang-Undang Cipta Kerja. Lebih bagus kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan, melanggar hukum, dan hukum harus ditegakkan, lebih baik disebutkan. Kalau tidak nanti dikira negaranya melakukan hoax. Berhubung dengan permintaan SBY untuk menyebutkan siapa-siapa aktor di balik demo UU Cipta Kerja, dalam hal ini Mahfud pun menjelaskan jika dirinya mendapat informasi tersebut melalui data intelijen yang memang bersifat rahasia. Oleh sebab itu, ia meminta pada masyarakat untuk bersabar dan melihat perkembangannya. Informasi intelijen, kita sudah punya siapa, bertemu siapa, ngomong apa, di mana, itu ada. Sebelum demo itu sendiri kita sudah punya data-data siapa bicara apa, menginstruksikan apa. Dalam hal ini, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Caniago berpandangan, jika pernyataan SBY yang merasa dirinya tertuduh sebagai dalang demo UU Cipta Kerja dinilai seolah-olah menjadi korban atau playing victim. Oleh karena itu, ia pun meminta SBY agar tidak terlalu berlebihan menyikapinya. Menurutnya, mantan Presiden ke-6 ini terlalu sensitif dalam menghadapi tuduhan-tuduhan tersebut. Sebab dari pihak pemerintah juga tidak menyebutkan nama SBY sebagai dalang dari demonstrasi. Seperti diketahui, pemerintah hingga saat ini masih terus mencari dan menangkap siapa-siapa saja aktor yang menunggangi demo Undang-Undang Cipta Kerja untuk menciptakan kerusuhan. Dan dengan tegas akan memproses siapa saja yang kedapatan melanggar hukum tanpa adanya kompromi politik. Saya sudah instruksikan kalau yang melanggar hukum itu supaya ditindak secara hukum dan tidak ada kompromi politik lagi.